Selamat pagi semuanya. Pada mata kuliah ekologi laut tropis ini, saya akan menjelaskan ekosistem terumbu karang. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bio Derajat Alamsyah, NPM akhir 010. Nah, beberapa konten yang akan saya jelaskan diantaranya yaitu definisi terumbu karang, kemudian ada struktur polip, kemudian ada bentuk pertumbuhan karang, kemudian ada zonasi dan faktor pembatas. Yang terakhir ada distribusi dan hewan asosiasi. Langsung saja kita membahas mengenai definisi terumbu karang. Sebelumnya di sini perlu kita tahu karang dan terumbu itu berbeda. Yang pertama, apa itu karang? Karang merupakan hewan dari ordo Scleractinia yang mampu mensekresi CaCO3. Nah, karang itu sendiri merupakan hewan yang tersusun atas puluhan, bahkan jutaan individu yang disebut dengan polip. Nah, sementara itu apa sih yang disebut dengan terumbu? Nah, terumbu itu merupakan endapan masif batu kapur, terutama kalsium karbonat atau CaCO3 yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang. Jika kita satukan terumbu karang, itu memiliki definisi yang berbeda juga. Terumbu karang itu merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh sekumpulan hewan karang. Kemudian berbeda juga definisinya jika kita sebut itu karang terumbu. Nah, apa itu karang terumbu? Karang terumbu itu merupakan pembangun utama struktur dari terumbu. Biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik atau vermatype coral atau karang yang menghasilkan kapur. Nah, jadi di sini perlu kita bedakan ya antara karang itu hewannya, kemudian terumbu itu endapan batu kapurnya, kemudian terumbu karang itu ekosistem yang dibangun oleh sekumpulan hewan karang, sementara karang terumbu itu pembangun utama dari struktur terumbu. Kayak gitu. Jadi jangan kebalik lagi ya antara karang, terumbu karang, dan karang terumbu. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur polip karang. Nah, di sini terdapat gambar struktur polip karang itu sendiri. Nih, yang pertama itu ada bagian mulut. Bagian mulut itu terletak di sini. Kemudian di bawah bagian mulut terdapat saluran pencernaan. Nah, sementara itu di atasnya ada tentakel pada ujung-ujungnya tuh. Kemudian ada yang disebut dengan polip di sini. Dan ada yang namanya jaringan penghubung antar polip. Nah, pada jaringan penghubung antar polip ini dia menyambung menuju koralit dan septa. Untuk fungsi dari masing-masing struktur polip ini, kalian dapat mencari atau mengetahui fungsinya lebih lanjut itu kalian tinggal mencari tahu sendiri karena sekarang sudah mudah mendapatkan berbagai informasi dari internet. Kemudian kita lanjut ke pembagian karang. Apa itu pembagian karang? Jadi pembagian karang di sini tuh ibaratkan pengklasifikasian karang itu sendiri berdasarkan produksi kapur atau juga berdasarkan letak dari karang itu sendiri. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama itu kita bahas mengenai pembagian karang berdasarkan produksi kapurnya. Nah, di sini terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu ada hermatifik. Apa itu hermatifik?
Hermatifik itu yaitu karang yang dapat membentuk terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Jadi terbatas hanya ditemukan di daerah tropis ya. Nah, umumnya hermatifik ini bersimbiosis dengan zooxanthella. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya ahermatifik. Namanya mirip ya sama yang hermatifik. Cuma di sini dia diawali dengan A, jadi ahermatifik. Kalau hermatifik itu dapat membentuk terumbu, sementara ahermatifik ini kebalikannya, yaitu tidak dapat menghasilkan terumbu. Dan penyebaran juga ditemukan di seluruh dunia. Nah, ini juga kebalikannya dengan hermatifik. Ahermatifik ini tidak dapat bersimbiosis dengan zooxanthella. Seperti itu. Kita lanjut ke pembagian karang berdasarkan letaknya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 pembagian karang berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada fringing reefs, kemudian ada atolls, dan yang terakhir ada barrier reefs. Nah, fringing reefs itu apa sih? Nah, fringing reefs itu merupakan terumbu karang tepi, yaitu terumbu karang yang terdapat di sepanjang pantai. Kemudian atolls. Nah, atolls ini merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin, terdiri dari pinggiran karang yang mengelilingi sebuah laguna. Jadi atolls ini tuh, jadi karang ini tuh tumbuhnya itu mengelilingi sebuah laguna, jadi berbentuk cincin. Nah, sementara yang terakhir ini, barrier reefs, itu merupakan terumbu karang yang terletak jauh dari pulau, sekitar 0,5 kilometer ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan. Oke, kita lanjut ke zonasi terumbu karang. Nah, zonasi terumbu karang ini terbagi menjadi 4 nih. Ada reef front or forereef, kemudian ada back reef, reef flat, dan reef crest. Nah, keempat ini tuh apa sih sebenarnya? Kita lanjut. Nah, ini dia definisinya. Yang pertama itu ada reef flat. Nah, reef flat ini adalah area yang terlindung dari aksi gelombang. Kedalamannya itu dapat berkisar dari sentimeter hingga 1 meter. Kemudian ada reef crest. Reef crest ini dapat memecah gelombang dan menerima dampak energi gelombang sepenuhnya. Kemudian ada back reef. Back reef ini itu biasanya dangkal dan lebih terlindungi dari aksi gelombang. Sementara reef front atau forereef itu ditemukan pada jarak terjauh dari pantai dan miring ke bawah, bisa mencapai kedalaman yang luar biasa. Kemudian kita lanjut ke faktor pembatas. Nah, faktor pembatas itu apa sih? Jadi kan karang itu bertumbuh dan berkembang nih. Nah, ada faktor-faktor pembatas pertumbuhan dan perkembangan si karang itu. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karang itu diantaranya ada faktor kecerahan dan sedimentasi, kemudian faktor cahaya, faktor suhu, faktor salinitas, faktor arus, faktor substrat yang keras, kemudian yang terakhir ada faktor ketersediaan nutrien. Nah, faktor-faktor ini penting untuk diperhatikan. Faktor ini penting untuk diperhatikan untuk proses tumbuh dan kembangnya karang ini.
kemudian kita lanjut ke life form karang. Nah, life form karang ini terbagi menjadi dua nih, ada yang acropora dan non acropora. Nah, untuk yang acropora ini diantaranya ada ACB, kemudian ada ACT dan ada ACE. Ini memiliki kepanjangan masing-masing ya, seperti ACB itu contohnya branching acropora. Nah, kenapa ada singkatan-singkatannya? Itu untuk mempermudah kita saat melakukan identifikasi karang. Jadi, di saat kita mengidentifikasi suatu karang, ini jenis apa, ini jenis apa. Nah, di laut itu nanti kan kita terdapat kendala untuk menulis nama karang dengan nama yang panjang, maka digunakanlah singkatan-singkatan seperti ini. Kemudian kita lanjut aja ke yang non acropora. Nah, sebenarnya non acropora ini ada lebih dari 3, tapi saya hanya tampilkan 3 karena untuk mempersingkat waktu presentasi. Nah, branching acropora ini merupakan karang yang termasuk kategori ACB. Contoh spesiesnya adalah Acropora aspera. Kemudian ada ACT atau Cebulate acropora dan encrusting acropora atau disingkat dengan kode ACE. Nah, kemudian yang terakhir ada hewan asosiasi ekosistem terumbu karang. Nah, hewan apa aja sih yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang? Di antaranya ada corals, sponge, kemudian ada moluska, ada cacing, kemudian crustacea, echinodermata, kemudian marine fish, dan marine amphibians atau amfibi laut. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Nah, kalian harus yang harus paling kalian ingat itu adalah definisinya dulu agar kalian tidak salah lagi dalam membedakan karang, terumbu karang, dan karang terumbu. Karena itu merupakan pengertian dasar yang harus kalian ngerti dulu, baru kalian bisa lanjut ke materi-materi lainnya. Seperti pembagian karang, faktor pembatas karang, zonasi terumbu karang, dan hewan-hewan yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang. Seperti itu. Mungkin cukup presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh mengirimkan pertanyaannya melalui kontak saya ataupun melalui email seperti yang tertera pada layar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.